Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Pada kuliah kali ini kita akan melakukan mata kuliah kebijakan fiskal dan moneter. Dengan topik pembicaraan kali ini adalah pengertian uang. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pertama-tama kita akan membahas, meskipun kita setiap hari juga sudah bersentuhan dengan uang, tetapi secara esensial mungkin kita harus meninjau kembali apa itu uang. Dalam ilmu ekonomi modern, uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa-jasa serta kekayaan berharga lainnya. Juga untuk pembayaran hutang. Beberapa ahli juga menyebutkan fungsi uang sebagai alat penunda pembayaran. Kesimpulannya, uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Pada awalnya, di Indonesia, uang diterbitkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Namun, sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Pasal 26 Ayat 1, hak pemerintah untuk mencetak uang dicabut. Pemerintah kemudian menetapkan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia, sebagai satu-satunya lembaga yang berhak menciptakan uang kartal. Hak untuk menciptakan uang itu disebut dengan hak oktroy. Berikutnya kita akan mencoba menggali pengertian uang menurut para ahli. Berikut ini pengertian uang menurut para ahli. Yang pertama menurut Mankey. Uang adalah persediaan aset yang bisa dengan segera digunakan untuk melakukan transaksi. Selain itu, uang merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai atau diterima untuk melakukan pembayaran baik barang, jasa maupun hutang. Uang dimiliki satu tujuan fundamental dalam sistem ekonomi, memudahkan pertukaran barang dan jasa, mempersingkat waktu dan usaha yang diperlukan untuk melakukan perdagangan. Yang kedua, menurut Albert Gaylord Hart. Pengertian uang menurut Albert Gaylord Hart adalah suatu kekayaan yang dimiliki untuk dapat melunasi utang dalam jumlah tertentu dan pada waktu yang tertentu pula. Menurut Walker, pengertian uang secara umum adalah semua hal yang dapat dilakukan oleh uang itu. Dengan kata lain, uang adalah uang karena fungsinya sebagai uang dan bukan karena fungsi-fungsi yang lain. Ya, pendapat ahli, berbagai pendapat, berbagai penilaian, nanti kita akan simpulkan. Yang ketiga, menurut A.C. Pico. Menurut pendapat dari A.C. Pico,
Pengertian uang dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat tukar. Kemudian menurut Rowling G. Thomas Rowling G menyatakan arti uang adalah segala sesuatu yang tersedia dan umumnya diterima umum sebagai alat pembayaran untuk pembelian barang dan jasa, serta untuk pelunasan hutang. Di sini kita sudah mulai bisa mengambil benang merahnya, ya, esensinya. Masih menurut para ahli, menurut R.S. Sayers. Pengertian uang menurut R.S. Sayers dalam bukunya berjudul Modern Banking adalah segala sesuatu yang umum diterima bagi pembayaran utang. Kemudian ini menurut ahli dari Indonesia, Irma Rahmawati. Irma Rahmawati mengemukakan pendapat bahwa uang merupakan suatu benda yang mampu untuk disetujui oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai alat untuk penukaran dalam perdagangan. Berikutnya menurut H. Robert Stone. Arti uang menurut H. Robert Stone merupakan segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran barang dan jasa dalam masyarakat. Selanjutnya menurut Rimsky K. Judiceno, definisi uang merupakan satu media yang mampu untuk diterima yang digunakan oleh setiap pelaku ekonomi ataupun pelaku pasar uang guna mempermudah pada saat bertransaksi. Berikutnya menurut Kashmir, pengertian uang merupakan alat tukar-menukar. Dalam hal ini, uang digunakan sebagai alat untuk membeli atau menjual suatu barang maupun jasa. Dengan kata lain, uang dapat dilakukan untuk membayar terhadap barang yang akan dibeli atau diterima sebagai akibat dari penjualan barang dan jasa. Selanjutnya, menurut Josh N. Halm, pengertian uang adalah hal untuk mempermudah perantara tukar-menukar dalam mengatasi masalah sistem barter atau kesulitan-kesulitan dalam transaksi kredit. Yang terakhir, menurut Ensiklopedia Indonesia, pengertian uang menurut Ensiklopedia Indonesia adalah segala sesuatu yang biasanya digunakan dan diterima secara umum sebagai alat penukar atau standar pengukur nilai, yaitu standar daya beli, standar uang, dan garansi menanggung utang. Itu adalah menurut Ensiklopedia Indonesia. Setelah kita mengupas pendapat para ahli, sekarang kita akan membahas mengenai fungsi daripada uang itu sendiri. Fungsi secara umum, uang memiliki fungsi sebagai perantara untuk pertukaran barang dengan barang, juga untuk menghindari perdagangan dengan cara barter. Secara lebih rinci, fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan.
Sekarang kita bahas yang pertama, yaitu fungsi asli uang. Suatu benda dapat dijadikan sebagai uang jika benda tersebut memenuhi syarat tertentu. Yang pertama, benda itu harus diterima secara umum atau disebut dengan acceptability. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, suatu benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberagamannya oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama atau durability. Kualitasnya cenderung sama atau uniformity. Jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan atau scarcity. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai atau divisibility, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu atau stability of value. Fungsi asli uang terbagi menjadi yang pertama sebagai alat tukar atau medium of change. Ya, alat tukar atau medium of exchange yang dapat mempermudah pertukaran. Orang yang akan melakukan pertukaran tidak perlu menukarkan dengan barang, tetapi cukup menggunakan uang sebagai alat tukar. Kesulitan-kesulitan pertukaran dengan cara barter dapat diatasi dengan pertukaran uang. Yang kedua, uang sebagai satuan hitung atau unit of account. Karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Uang juga dipakai untuk menentukan harga barang atau jasa, atau biasa disebut dengan alat penunjuk harga. Sebagai alat satuan hitung, uang juga berperan untuk memperlancar pertukaran. Selanjutnya, uang sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa mendatang. Ketika seseorang menjual atau seseorang penjual saat ini menerima sejumlah uang sebagai pembayaran atas barang dan jasa yang dijualnya, maka ia dapat menyimpan uang tersebut untuk digunakan membeli barang dan jasa pada masa mendatang. Kemudian fungsi kedua adalah fungsi turunan uang. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan. Fungsi turunan tersebut diantaranya adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Seseorang yang hendak pindah dari suatu tempat ke tempat lain dapat memindahkan kekayaannya yang berupa tanah dan bangunan atau rumah ke dalam bentuk uang dengan cara menjualnya. Di tempat yang baru, dia dapat membeli rumah yang baru dengan menggunakan uang hasil penjualan rumah yang lama. Itu fungsi uang sebagai alat pemindah kekayaan.
Kemudian fungsi uang sebagai pendorong kegiatan ekonomi. Apabila nilai uang stabil, orang lebih bergairah dalam melakukan investasi. Dengan adanya kegiatan investasi, kegiatan ekonomi akan semakin meningkat. Ya, misalnya investasi dalam bentuk mendirikan bangunan atau rumah, bisa gudang, bisa kantor, bisa apartemen, dan sebagainya. Nah, di situ pasti akan menimbulkan perputaran uang, di mana ada transaksi jual beli material, ada transaksi pembayaran tenaga kerja, dan lain sebagainya. Dan itu pasti akan meningkatkan kegiatan ekonomi. Kemudian uang sebagai alat pembayaran yang sah. Kebutuhan manusia akan barang dan jasa yang semakin bertambah dan beragam tidak dapat dipenuhi melalui cara tukar-menukar atau barter. Guna mempermudah dalam mendapatkan barang dan jasa yang diperlukan, manusia memerlukan alat pembayaran yang dapat diterima semua orang, yaitu uang. Fungsi berikutnya adalah sebagai alat pembayaran hutang. Uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran pada masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi uang sebagai alat penimbun kekayaan. Sebagian orang biasanya tidak menghabiskan semua uang yang dimilikinya untuk keperluan konsumsi. Ada sebagian uang yang disisihkan dan ditabung untuk keperluan pada masa datang. Itulah fungsi-fungsi uang yang sudah kita bahas dari berbagai pandangan dan sudut pandang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sejarah adanya uang. Setelah mengetahui makna dan pengertian mengenai uang, selanjutnya merupakan sejarah bagaimana awal mula uang tercipta dan menjadi alat tukar yang resmi, yang beredar dan digunakan oleh masyarakat. Kita mulai pada masa prasejarah. Pada masa prasejarah hingga awal masa sejarah, manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mencari berbagai bahan dan makanan dari alam. Sehingga praktis kegiatan jual beli tidak bisa dilakukan dan tidak memungkinkan untuk dilakukan. Kemudian lambat laun, kebutuhan yang disediakan tidaklah cukup. Beberapa daerah memiliki sumber daya maupun bahan makanan, pakaian, dan penunjang tempat tinggal yang lebih baik dari tempat lainnya. Oleh sebab itu, penukaran barang dengan barang menggunakan sistem barter mulai lazim untuk digunakan. Barter dianggap memberikan keuntungan satu sama lain sehingga mudah untuk mengaplikasikannya. Namun kemudian disadari bahwa sistem ini juga terdapat beberapa kendala. Misalnya saja, barang yang hendak ditukar ternyata tidak diperlukan oleh pihak kedua. Ini membuat pihak kedua tidak mau melakukan barter pada pihak pertama. Untuk mengatasi hal tersebut, maka manusia kemudian berkreasi dan menciptakan alat pembayaran yang disepakati. Awalnya menggunakan kerang atau batu-batuan yang dianggap menarik.
Kemudian mulai melebur emas maupun perak dalam mata uang logam untuk digunakan. Nilai mata uang dengan menggunakan dua logam mulia tersebut dinilai efektif, sebab kegiatan ekonomi kemudian berjalan dengan lebih lancar. Selain mudah digunakan, uang logam juga bisa diproduksi secara pribadi oleh industri domestik. Perlahan tapi pasti, sistem ini juga dinilai tidak efektif, sebab pada saat itu bahan yang digunakan terbatas, walaupun pengertian uang masih sama digunakan sebagai nilai tukar yang sama atau yang setara. Penggunaan uang kertas kemudian berkembang untuk mengimbangi perkembangan uang logam. Selanjutnya, masyarakat lebih familiar menggunakan uang kertas dan memakai uang logam sebagai nilai tukar atau nilai ukur yang berbeda, terutama jika masih mengandung emas ataupun perak sebagai logam mulia. Itulah sekilas sejarah perkembangan uang. Berikutnya, kita akan membahas mengenai jenis uang. Uang yang beredar dalam masyarakat dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu uang kartal dan uang giral. Uang kartal adalah alat bayar yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan uang giral adalah uang yang dimiliki masyarakat dalam bentuk simpanan atau deposito yang dapat ditarik sesuai kebutuhan. Uang ini hanya beredar di kalangan tertentu saja, sehingga masyarakat mempunyai hak untuk menolak jika ia tidak mau barang atau jasa yang diberikannya dibayar dengan uang ini. Untuk menarik uang giral, orang menggunakan cek. Kemudian kita melihat jenis uang berdasarkan bahan pembuatannya. Uang menurut bahan pembuatannya terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Ini sudah sangat familiar bagi kita semua. Yang pertama kita akan bahas adalah uang logam. Uang logam terbuat dari logam, biasanya dari emas atau perak, karena kedua logam itu memiliki nilai yang cenderung tinggi dan stabil. Bentuknya mudah dikenali, sifatnya yang tidak mudah hancur, tahan lama, dan dapat dibagi menjadi satuan yang lebih kecil tanpa mengurangi nilai. Uang logam memiliki 3 macam nilai, yaitu disebut dengan nilai intrinsik, adalah nilai bahan untuk membuat mata uang. Misalnya, berapa nilai emas dan perak yang digunakan untuk mata uang. Itu adalah nilai intrinsik. Kemudian nilai nominal, yaitu nilai yang tercantum pada mata uang atau cap harga yang tertera pada mata uang. Misalnya 100 rupiah, angka 1, nolnya 2. Atau 500 rupiah, misalnya angka 5 dan nolnya juga 2. Nilai yang ketiga adalah nilai tukar atau real.
Nilai tukar adalah kemampuan uang untuk dapat ditukarkan dengan suatu barang atau disebut dengan daya beli uang. Jenis yang kedua adalah uang kertas. Ini adalah pembagian jenis uang berdasarkan bahan pembuatnya. Ya. Yang kedua, uang kertas. Selanjutnya, uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas dengan gambar dan cap tertentu dan merupakan alat pembayaran yang sah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang dimaksud dengan uang kertas adalah uang dalam bentuk lembaran yang terbuat dari bahan kertas atau bahan lainnya yang menyerupai kertas. Ingat, kita pernah memiliki uang dari plastik ya, yang nilainya 50.000 gambar Presiden Soeharto. Mungkin teman-teman nggak tahu apakah pernah melihat apa tidak, karena itu emisinya sekitar tahun 90-an. Kemudian yang kedua adalah jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Menurut lembaga yang mengeluarkannya, uang dibedakan menjadi uang kartal atau kepercayaan dan uang giral atau simpanan di bank. Uang kartal yaitu uang yang dikeluarkan oleh negara berdasarkan undang-undang dan berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Uang kartal di Indonesia terdiri atas uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral atau simpanan di bank yaitu dana yang disimpan pada rekening koran di bank-bank umum yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan perantara cek atau bilet giro atau perintah membayar. Uang giral dikeluarkan oleh bank umum dan merupakan uang yang tidak berwujud karena hanya berupa saldo tagihan di bank. Sekarang uang giral lebih banyak dipergunakan. Ya, misalnya teman-teman sekarang pakai beberapa payment gateway. Ya, seperti misalnya OVO atau cash atau dana atau lain-lain, banyak. Briling dan sebagainya. Ini adalah termasuk jenis uang giral. Kemudian kita akan membahas uang berdasarkan nilainya. Menurut nilainya, uang dibedakan menjadi uang penuh atau disebut dengan full bodied money dan uang tanda atau disebut dengan token money. Uang penuh atau full bodied money adalah uang yang nilai uang dikatakan sebagai uang penuh apabila nilai yang tertera di atas uang tersebut sama nilainya dengan bahan yang digunakan. Dengan kata lain, nilai nominal yang tercantum sama dengan nilai intrinsik yang terkandung dalam uang tersebut. Jika uang itu terbuat dari emas, maka nilai uang itu sama dengan nilai emas yang dikandungnya. Sekarang sangat jarang, bahkan hampir tidak ada jenis uang yaitu uang penuh. Kemudian uang tanda atau token money. Sedangkan yang dimaksud dengan uang tanda adalah apabila nilai yang tertera di atas uang lebih tinggi dari nilai bahan yang digunakan untuk membuat uang. Atau dengan kata lain,
nilai nominal lebih besar dari nilai intrinsik uang tersebut. Misalnya untuk membuat uang Rp1.000, pemerintah mengeluarkan biaya Rp750. Umumnya sekarang uang yang beredar adalah termasuk uang tanda. Ya, misalnya uang pecahan 100.000. Itu tidak berarti bahwa untuk membuat satu lembar uang pecahan 100.000, pemerintah mengeluarkan biaya sebesar 100.000. Umumnya sekarang lebih murah, sehingga termasuk dalam uang tanda. Kemudian kita akan membahas berikutnya, yaitu teori nilai uang. Teori nilai uang membahas masalah-masalah keuangan yang berkaitan dengan nilai uang. Nilai uang menjadi perhatian para ekonom karena tinggi atau rendahnya nilai uang sangat berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Hal ini terbukti dengan banyaknya teori uang yang disampaikan oleh beberapa ahli. Teori uang terdiri atas dua teori, yaitu teori uang statis dan teori uang dinamis. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, teori uang statis. Teori uang statis disebut statis karena tidak mempersoalkan perubahan nilai yang diakibatkan oleh perkembangan ekonomi. Yang termasuk dalam teori uang statis adalah yang pertama, teori nominalisme, yaitu uang diterima berdasarkan nilai daya belinya. Yang kedua, teori negara. Asal mula uang karena negara. Apabila negara menetapkan apa yang menjadi alat tukar dan alat bayar, maka timbullah uang. Jadi uang bernilai karena adanya kepastian dari negara berupa undang-undang pembayaran yang disahkan. Jadi sekarang yang berlaku di Indonesia adalah teori negara, di mana peredaran uang dan nilai-nilai uang ditetapkan melalui undang-undang oleh negara. Teori nominalisme sudah menjadi sesuatu yang jarang dipergunakan karena sifatnya sangat subjektif. Kemudian teori metalisme atau intrinsik. Uang bersifat seperti barang, nilainya tidak dibuat-buat, melainkan sama dengan nilai logam yang dijadikan uang itu. Contoh, uang emas dan uang perak. Ini mungkin sekarang masih banyak digunakan di belahan dunia lain, seperti di Timur Tengah dan sebagainya, ini masih menggunakan dinar dan dirham. Ya, di mana dinar terbuat dari perak dan dirham terbuat dari emas. Teori konvensi atau perjanjian. Teori ini menyatakan bahwa uang dibentuk atas dasar permufakatan masyarakat untuk mempermudah pertukaran. Ini juga sudah jarang digunakan karena ini biasanya di masa-masa sebelum ekonomi global berjalan, masih regional. Teori uang yang kedua adalah teori uang dinamis. Teori ini mempersoalkan sebab terjadinya perubahan dalam nilai uang. Teori dinamis diantaranya adalah teori persediaan kas. Teori ini dilihat dari jumlah uang yang tidak dibelikan barang-barang.
Yang kedua, berikutnya adalah teori ongkos produksi. Teori ini menyatakan nilai uang dalam peredaran yang berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Ini juga saat ini hanya dalam tataran teori. Kemudian teori kuantitas atau teori kuantitas dari David Ricardo. Teori ini menyatakan bahwa kuat atau lemahnya nilai uang sangat tergantung pada jumlah uang yang beredar. Apabila jumlah uang beredar menjadi 2 kali lipat, maka nilai uang yang akan menurun menjadi setengah dari semula dan juga sebaliknya. Teori kuantitas ini sekarang masih berlaku khususnya dalam kebijakan moneter. Kita sering dengar ya bahwa pemerintah mungkin melakukan kebijakan pengetatan uang beredar. Itu berdasarkan dari teori kuantitas dari David Ricardo. Atau suatu saat justru pemerintah menggelontorkan uang beredar di masyarakat lebih banyak. Ini juga teori dari teori kuantitas David Ricardo. Kemudian teori kuantitas dari Irving Fisher. Teori yang telah dikemukakan David Ricardo disempurnakan lagi oleh Irving Fisher dengan memasukkan unsur kecepatan peredaran uang, barang dan jasa sebagai faktor yang mempengaruhi nilai uang. Ya, jadi teorinya David Ricardo ini disempurnakan oleh Irving dengan memperhitungkan percepatan atau kecepatan perputaran uang. Ini menjadi lebih kompleks dan lebih detail, tetapi hasilnya juga lebih akurat. Di kesempatan lain nanti kita akan membicarakan tentang teori perputaran uang. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kuliah kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa dimengerti dengan baik. Subscribe channel saya bagi yang belum subscribe, kemudian like dan share, supaya apa yang kita bahas kali ini bisa berguna juga bagi orang lain. Kemudian untuk mahasiswa Politeknik Gus Durian, silakan berkomentar di kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah yang akan datang.